Baru 2 detik yang lalu, kami mendapatkan informasi benar dan akurat. Ini sungguh luar biasa, dan sangat-sangat luar biasa. Teman semua tahu kenapa? Ya tentu saja, karena Presiden Prabowo Subianto, Presiden tercinta rakyat Republik Indonesia, atas kerja keras dan ketegasan Presiden Prabowo yang memerintahkan untuk membela rakyat Indonesia dan berjuang untuk bangsa dan negara. Dirjen Keuangan Kemenkeu Isha Rahmatarwata jadi tersangka korupsi Jiwasraya. Isha Rahmatarwata diduga terlibat korupsi Jiwasraya saat menjabat sebagai Biro Asuransi Bapepam LK periode tahun 2006 sampai tahun 2012. Sungguh-sungguh luar biasa. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Minimum atau RBC, metode perhitungan untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan asuransi, yang merupakan ukuran untuk memastikan perusahaan asuransi mampu memenuhi kewajibannya sebesar 120%. Namun, usulan tersebut tidak disetujui karena tingkat RBC PT AJS sudah mencapai 580. Hai teman semuanya, bertemu kembali bersama saya Mr. Keloy. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Sebagai pengawal, pendamping, dan sebagai rakyat yang setia mencintai Pak Prabowo, mari kita kawal kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Presiden tercinta kita, agar kemajuan negara dan bangsa Indonesia segera terwujud. Sungguh-sungguh luar biasa, dan sangat membahagiakan, akhirnya Bapak Prabowo membuktikan ketulusannya untuk rakyat Indonesia, untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan keadilan. Mengutip kata hati Pak Prabowo yang terdalam, siapapun yang mengganggu saya dan tidak bersungguh-sungguh membela dan membantu rakyat akan saya sikat dan saya habisi. Pak Prabowo selalu menegaskan dengan lantang bahwa, saya ini pernah menjabat Komandan Jenderal Kopassus, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, dan Ketua Umum Partai, mantan Menteri Pertahanan, 5 kali menyalonkan diri menjadi Presiden, 20 tahun saya berjuang untuk membuktikan. Jadi jangan main-main dengan saya, seluruh jiwa dan raga saya hanya untuk negara dan bangsa Indonesia, ingat itu. Pembuktian itu langsung dibuktikan oleh Bapak Presiden tercinta, Presiden paling dicintai rakyat Indonesia, bahkan pemimpin dan orang paling berpengaruh di dunia internasional kagum dan terhormat-hormat kepada Bapak Prabowo Subianto. Sebagai salah satu contoh pembuktian cinta tanah air dan hasil kerja Pak Prabowo Subianto adalah Dirjen Keuangan Kemenkeu Isha Rahmatarwata jadi tersangka korupsi Jiwasraya. Isha Rahmatarwata diduga terlibat korupsi Jiwasraya saat menjabat sebagai Biro Asuransi Bapepam LK periode tahun 2006 sampai tahun 2012. Luar biasa Pak Prabowo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu mendoakan Pak Prabowo agar beliau tetap sehat selalu, diberikan umur yang panjang dan keinginan-keinginan kita untuk kemajuan negara dan bangsa secepat mungkin terwujud. Mari bantu subscribe, like dan komentar. Kami akan update setiap hari, hingga setiap saat, mengenai Presiden Prabowo, baik itu tentang keadaan di Indonesia dan di dunia. Sekali lagi, mari kita berdoa agar Pak Prabowo sehat selalu. Jangan lupa berkomentar untuk kesehatan Bapak Prabowo, Presiden tercinta kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, kita saksikan bersama-sama. Kak Kloy. Malam minggu. Kita mulai.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat. Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus beserta rekan-rekan para Kasubdit yang saya hormati, dan teristimewa buat rekan-rekan media. Tentu yang pertama kita memanjatkan puji syukur karena nikmat sehat masih terus diberikan kepada kita hingga pada malam hari ini. Yang kedua, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi buat rekan-rekan media dengan undangan kami bersedia hadir untuk bersama-sama mengikuti press conference yang akan kita laksanakan. Rekan-rekan media yang terhormat, bahwa pada malam hari ini Direktur Penyidikan akan menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada beberapa perusahaan tahun 2008 sampai 2018 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Rekan-rekan media, bahwa pada hari ini, ya, tepatnya tanggal 7 Februari 2025, bahwa seseorang setelah dipanggil secara patut sebagai saksi dan dibawa oleh penyidik pada Jampitsus, dan hari ini dilakukan pemeriksaan secara maraton kepada yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan setelah pemeriksaan sebagai saksi, penyidik setelah melakukan gelar perkara menemukan adanya peran perbuatan dari yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga oleh penyidik menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka, penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ya. Oleh karenanya kita akan menyimak secara baik bagaimana rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan dalam perkara ini. Kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran, serta teman-teman dari wartawan yang malam ini hadir bersama kita. Saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya pada beberapa perusahaan periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Sebelum saya menyampaikan ini juga, saya ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa saat ini juga sedang ada 10 perkara korporasi terkait kasus Asuransi Jiwasraya ini yang sedang dalam proses penuntutan yang sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan untuk perkembangan pada malam hari ini adalah dapat saya sampaikan sebagai berikut, bahwa pada bulan Maret 2008 Menteri Negara, Badan Usaha milik negara atau BUMN
menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya dihadapkan pada kondisi insolven, yaitu kategori tidak sehat, di mana pada posisi 31 Desember 2008 terdapat kekurangan penghitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis sebesar 5,7 triliun. Selanjutnya, karena PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan bidang usahanya adalah di bidang asuransi jiwa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka Menteri BUMN mengusulkan supaya penyehatan perusahaan tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menambah modal sebesar 6 triliun rupiah dalam bentuk zero coupon bond dan kas untuk mencapai tingkat solvabilitas atau rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Minimum atau RBC, metode perhitungan untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang merupakan ukuran untuk memastikan perusahaan asuransi mampu memenuhi kewajibannya sebesar 120%. Namun usulan tersebut tidak disetujui karena tingkat RBC PT AJS sudah mencapai 580 minus 580%. Kemudian untuk mengatasi kondisi keuangan PT AJS tersebut, maka pada awal tahun 2008 Direktur PT AJS atas nama Hendrisman Rahim yang perkaranya sudah diputus beberapa waktu yang lalu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bersama dengan Heri Prasetyo dan Sah Mirwan melakukan pembahasan tentang kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya, yang mana dalam pembahasan tersebut dibahas tentang rencana restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya dengan tujuan untuk memenuhi restrukturisasi bisnis asuransi Jiwasraya sebagai akibat adanya kerugian pada tahun-tahun sebelum tahun 2008 dan bisnis produk-produk asuransi PT Asuransi Jiwasraya, yakni adanya ketimpangan antara aset yang dimiliki dan liability, yaitu kewajiban PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis minus sebesar 5,7 triliun. Ini secara kronologis harus saya sampaikan fakta-fakta ini sehingga nanti menjadi jelas kenapa harus ada perkembangan penyidikan yang akan memulai penetapan terhadap tersangka baru. Selanjutnya, untuk menutup kerugian PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo dan Samirwan membuat produk baru, yaitu saving plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi, yaitu sebesar 9 sampai 13%. Sementara bunga bank pada saat itu sebesar
7,50 sampai dengan 8,75%. Berarti di atas bunga rata-rata bank pada saat yang sama. Pemberian bunga yang tinggi tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan dari tersangka IR, di mana untuk memasarkannya sebagai produk asuransi harus mendapatkan persetujuan dari Bapepam LK, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 KMK nomor 422 garis miring KMK garis miring titik 06 garis miring 2003 tanggal 30 September 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu pada pokoknya perusahaan perasuransian tidak boleh dalam keadaan insolvensi atau kondisi perusahaan tidak bisa membayar uang atau hutang atau kewajiban keuangannya tepat waktu. Kemudian melalui beberapa pertemuan, jadi pertemuan tidak hanya sekali tapi beberapa kali pertemuan antara Bapak LK dengan PT Asuransi Jiwasraya yang saat itu dihadiri oleh Edisman Rahim, kemudian dihadiri oleh Hari Prasetyo, dihadiri oleh Syamirwan, dan dihadiri oleh tersangka IR yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK, yang membahas tentang pemasaran produk saving plan. Kemudian IR menyetujui dengan membuat surat yang berisi bahwa PT Asuransi Jiwasraya dapat memesan produk saving plan dengan surat antara lain nomor S.1014 garis miring BL garis miring 2009 tanggal 23 November 2009 dan surat nomor S.1684 garis miring MK.10 garis miring 29 tanggal 23 November 2009. Padahal pada saat itu tersangka tahu bahwa kondisi real PT Asuransi Jiwasraya saat itu dalam keadaan insolvensi. Kemudian pemasaran produk saving plan dengan struktur bunga dan benefit yang tinggi kepada pemegang polis sangat membebani keuangan perusahaan karena tidak dapat diimbangi dengan hasil investasi. Yang tadi saya katakan investasi bunganya rendah, sementara tadi menjual produk dengan bunga yang sangat tinggi. Bahwa premi yang diterima oleh PT Asuransi Jiwasraya melalui program GS Saving Plan pada periode tahun 2014 sampai 2017 sebesar 47,8 triliun. Selanjutnya saya sampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh PT AJS yang diantaranya melalui program saving plan tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya dengan cara ditempatkan dalam bentuk investasi saham dan reksadana yang dalam pelaksanaannya
investasi yang dilakukan tidak didasari prinsip good corporate government dan manajemen risiko investasi, di mana dari penelusuran transaksi investasi saham dan reksadana tersebut diketahui terdapat transaksi yang tidak wajar terhadap beberapa saham, antara lain IIKP, SMRU, TRAM, dan sebagainya, serta beberapa saham lainnya yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui manajer investasi yang mengelola reksadana, sehingga transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan nilai portofolio aset investasi saham dan reksadana dan mengalami kerugian. Terhadap beberapa fakta tersebut, pada malam hari ini tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam LK periode 2006 sampai dengan 2012. Penetapan tersebut berdasarkan surat nomor TAP /11 /F.2 /FD.2 tanggal 7 Februari 2025. Kemudian beberapa tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 2 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya periode 2008 sampai dengan 2018 sejumlah 16 triliun 807 miliar 283 juta 375.000 rupiah. Terhadap tersangka pada malam hari ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor 11 /F.2 /FD.2 /02/2025 tanggal 7 Februari 2025, dan yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, yang kurang dipahami, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira demikian rekan-rekan media ya, karena penjelasan dari Pak Direktur Penyidikan sudah sangat begitu jelas, runut ya, dan kasus posisinya juga sudah disampaikan, sikap penyidik juga sudah disampaikan, unsur kerugian keuangan negaranya juga sudah dipaparkan. Saya kira kalau ada 1-2 ya
barangkali ada pertanyaan penegasan, dipersilakan, dan kalaupun tidak saya kira ya kita sudahi. Ada? Ya, silakan. Ya. Ya. Ini saya uruskan karena banyak pakai katanya nih ya. Jadi 10 korporasi itu Asabri, bukan Jiwasraya, mohon maaf. Ya. Clear ya? Cukup? Ya. Ya, Ya, cukup. ya, saya kira demikian. Rekan-rekan media, sekali lagi terima kasih karena sudah berlelah-lelah ya bersama kami terus. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk kedatangannya, dan mudah-mudahan dukungan media terus bagi kami akan terus kami lakukan, kami gunakan, kami akan terus juga menjadikannya sebagai support bagi kami dalam rangka institusi Adaksa yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, dirilisnya nanti yang tersangkanya. Oke, ya.